banyak banget ada anak kecil yang hilang. Adik Ketut, adik paling kecilnya Pak Agus ini sedang tertidur lelap. Semetan kumpul yuk, ngerti aja nih di nija saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan mereka membagikan kisahnya ini kepada saya melalui DM sosial media. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan semetonnya, semua privasi dari narasumber akan saya skip karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Dan kalau di sepanjang video semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Nah, jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Agus. Agus adalah seorang lelaki yang di tahun ini sudah berumur 61 tahun. Nah, Pak Agus ini DM di media sosial saya sekitar 3 bulan yang lalu, tapi hari ini baru sempat saya up ceritanya. Jadi ceritanya semeton, Pak Agus ini berasal dari daerah K. Nah, beliau ini 4 bersaudara dan semuanya laki-laki. Pak Agus ini adalah anak pertama. Orang tuanya Pak Agus ini di tahun dulu sekali bekerja menjadi buruh tani. Buruh tani itu ibu dan ayahnya ini adalah sebuah perkebunan orang lain. Dan hasil dari perkebunannya ini akan dibagi 2. Nah, waktu itu dari SD sampai kelas 3 SMP, Pak Agus ini memang sangat sering ikut membantu ibu dan ayahnya untuk bekerja di kebun semeton. Dan kebetulan juga ketika itu desa tempat tinggalnya Pak Agus ini yang ada di kota K ini masih sangat pacul. Jalan-jalannya belum kayak sekarang sudah di hot mix, penerangan di samping jalan raya itu belum sebanyak dan juga sebagus sekarang. Nah, Pak Agus ini tinggallah di sebuah banjar yang bisa dibilang banjarnya ini terkenal lumayan primitif bahkan sampai saat ini. Ketika itu Pak Agus kelas 5 SD tepatnya ya. Nah, waktu Pak Agus ini kelas 5 SD semeton, Pak Agus ini ingat semeton, ketika dia pulang sekolah jam 12:30 ya, jam 1 dia akan pergi ke ladang untuk membawakan makan dan minum untuk ibu dan bapaknya. Nah, ketika itu Pak Agus ini juga tinggal dengan kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya Pak Agus ini berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Tapi anehnya, ibu dan bapaknya Pak Agus ini tidak mau terlalu menikmati uang dari kakek dan neneknya. Ketika itu semetonnya, rumah kakek dan neneknya Pak Agus itu kan halamannya itu beneran luas banget. Nah, bapaknya Pak Agus ini saudara laki-laki sendiri semeton. Di sebelah kiri itu kalau dari pintu masuk adalah pekarangan rumah kakek dan neneknya. Rumah kakek dan neneknya ini bagus banget semeton. Dan juga banyak banget ada tanaman-tanaman hias yang mahal. Dan di sebelah kanan ini adalah pekarangan rumah ibu dan bapaknya si Pak Agus. Rumah ibu dan bapaknya si Agus dengan rumah kakek dan neneknya ini berhadapan-hadapan, tapi perbedaannya sangat jelas semeton. Rumah ibu dan bapaknya Pak Agus ini terlihat lebih sederhana. Tanaman-tanaman hias yang ada di pekarangan rumah ibu dan bapaknya ini juga terlihat lebih sederhana. Pokoknya kalau ada teman-temannya si Pak Agus ini kayak bermain ke rumahnya Pak Agus, mereka tuh kayak bingung. Gus, ini kenapa kok rumah orang tuamu tuh kayak sederhana banget, tapi rumah kakek dan nenekmu kok bagus banget? Ya, Pak Agus waktu itu ya cuma kayak, ya juga ini kenapa? Tapi karena mungkin dia masih kecil, dia tuh tidak pernah mempermasalahkan itu. Dan waktu itu semeton, Pak Agus juga merasa di antara ketiga adik-adiknya ya, dia adalah cucu lelaki yang paling disayangi oleh kakeknya. Bukan berarti ketiga adiknya ini tidak disayangi semeton, tapi kan biasa di sebuah keluarga tuh biasanya ada yang dianak emaskan dan ada juga kayak diperlakukan sebagai anak biasa. Nah, kebetulan Pak Agus dari kecil selalu merasa apapun yang dia minta, semua kebutuhannya selalu diberikan oleh kakek dan neneknya. Nah, setiap hari semeton setelah pulang sekolah, jam 1 siang ini Pak Agus akan pergi ke ladang untuk membawakan makanan untuk ibu dan juga bapaknya. Adik-adiknya ini akan ditinggalkan di rumah karena dijaga oleh nenek mereka. Nah, ketika itu Pak Agus juga bilang semeton, bapak dan ibunya ini kan fokus bekerja di ladang, tapi kakeknya Pak Agus ini adalah seorang saudagar. Kakeknya ini bisa pergi selama berminggu-minggu karena mencari barang dagangan dan kemudian akan dijual kembali di kota Denpasar. Itulah pekerjaan kakeknya yang didengar oleh Pak Agus dari nenek dan juga kedua orang tuanya.
Tapi sebetulnya walaupun rumah orang tuanya Pak Agus dengan rumah kakek dan neneknya ini bisa dibilang walaupun satu pekarangan itu kan berbeda banget ya, lebih sederhana banget rumah orang tuanya, tapi hubungan orang tuanya Pak Agus dengan kakek dan neneknya si Pak Agus ini sangat baik-baik saja semeton. Bahkan semeton, ketika orang tuanya Pak Agus ini bisa dibilang ada masalah perekonomian, kakek dan neneknya Pak Agus lah yang merangkul kedua orang tuanya sehingga mereka bisa keluar dari masalah tersebut. Bahkan biaya pendidikannya Pak Agus dengan ketiga adik-adiknya ini hampir sebagian besar dibantu oleh kakek dan neneknya, karena memang semeton kakek dan neneknya ini memang terkenal salah satu orang terkaya yang ada di desanya Pak Agus di zaman itu. Nah, ketika Pak Agus ini kelas 6 SD, tiba-tiba semeton sepulang sekolah yang biasanya rumahnya Pak Agus ini agak sepi, yang ada paling cuma adik dan juga neneknya saja. Ketika itu tiba-tiba rumahnya Pak Agus rame sekali. Terlihat banyak banget ada warga yang berkumpul di halaman rumahnya Pak Agus. Dan terdengar juga suara tangisan ibu dan ayahnya Pak Agus. Ketika itu Pak Agus pun berlari masuk ke dalam rumah orang tuanya dan dia melihat semeton ternyata adik ketut, adik paling kecilnya Pak Agus ini sedang tertidur lelap. Nah, ketika itu Pak Agus bingung, ini kenapa kok ibu dan bapak kok menangis? Adik itu kan sedang tidur. Nah, ketika itu semeton, kakeknya Pak Agus pun kayaknya sudah datang dari luar kota karena sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kakeknya Pak Agus pun langsung menggendong Pak Agus dan mengajak Pak Agus keluar. Nah, waktu itu Pak Agus dibawalah masuk ke dalam kamar kakek dan neneknya. Ketika itu saat Pak Agus ini digendong oleh kakeknya, dia melihat semeton warga banyak sekali ada di rumahnya Pak Agus. Dan mereka tuh kayak berbisik gitu loh. Nah, ketika masuk ke dalam kamar, Pak Agus bertanya kepada kakeknya, "Kayak itu kenapa kok ibu dan bapak menangis?" Nah, kakeknya Pak Agus sambil meneteskan air mata bilang semeton, "Iya Gus, adik ketutmu sudah berpulang. Tadi dia ditemukan di bawah pohon duren dengan keadaan luka lebam yang sangat parah." Tapi waktu itu semeton Pak Agus ini kan bisa dibilang masih sangat kecil ya. Dia juga tidak terlalu mengerti. Tapi entah kenapa dia kok merasa jelek gitu loh. Pak Agus langsung menangis meronta-ronta dan bertanya, "Benar kek, benar adik ketut berpulang?" "Iya." Nah, Pak Agus pun langsung dipeluk oleh kakeknya dan mereka pun menangis bersama semeton. Nah, besok sorenya adik ketut ini dimakamkan. Nah, setelah itu Pak Agus sampai bertanya kepada ibunya, "Itu kenapa Bu, kok adik bisa ditemukan berpulang di sana?" Nah, ketika itu kronologinya seperti ini semeton. Kakeknya Pak Agus kan waktu itu memang sedang di kota bersama dengan neneknya. Jadi tidak adalah yang menjaga ketiga adiknya si Pak Agus. Kebetulan semeton adik keduanya ini waktu itu kelas 3 SD. Dan adik ketiganya ini baru kelas 1 SD. Adik keempatnya ini bisa dibilang umurnya mungkin sekitar 3 apa 4 tahunan waktu itu. Karena menurut Pak Agus dia juga sudah lupa semetonnya. Bahkan ketika saya bertanya, "Pak Agus ini tuh tahun berapa?" Pak Agus bilang lupa semeton. Jadi ya sudahlah. Nah, ketika itu kan tidak ada yang menjaga nih adik-adiknya Pak Agus. Karena Pak Agus tuh biasanya tiba di rumah sekitar jam 1 gitu loh semeton. Nah, waktu itu semeton, ibunya Pak Agus ini pergilah ke ladang membawakan bapaknya Pak Agus makanan dan juga kopi. Sekitar 2 jam ibunya Pak Agus ini di ladang. Ketika ibunya pulang ke rumah, dia bertanya kepada adiknya Pak Agus, adik kedua dan adik ketiga, "Dek, adiknya mana?" Nah, adiknya Pak Agus, si Kadek dan juga si Koma ini bilang itu adik ada di kamar. Ketika ibunya Pak Agus memeriksa, ternyata adik keempat tidak ada di kamar. Ketika itu ibunya sudah bingung semeton. Dia pun berlari ke ladang memberitahu bapaknya Pak Agus kalau adik itu tidak ada. Kemudian sekitar 5 menitan semetonnya ibu dan juga bapaknya Pak Agus mencari adik keempat. Ternyata semeton sekitar 2 kilo dari rumahnya Pak Agus itu adalah kayak perkebunan duren. Perkebunan duren ini milik tetangga. Tiba-tiba kok ada salah satu warga yang berteriak, "Wah, tolong, tolong, tolong." Nah, ketika itu kayak warga-warga sekitar kayak, "Ini kenapa, ada apa?" Warga pun berkerumunan menghampiri kebun durian tersebut termasuk dengan ibu dan juga bapaknya Pak Agus. Dan tiba-tiba boom, kok gini? Di sana ibu dan juga bapaknya Pak Agus beserta dengan warga sekitar menemukan adik ketut sedang terduduk dengan leher, tangan dan kaki banyak banget terdapat luka lebam semeton. Nah, setelah adik ketut ini ditemukan oleh kedua orang tuanya Pak Agus ya, adiknya pun dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata adiknya ini sudah tidak bisa diselamatkan dan kemudian dibawa pulang ke rumah. Itulah cerita yang Pak Agus dengar dari ibu dan bapaknya.
Tapi semeton setelah kepergian adik keempat ini, semetonnya orang tuanya Pak Agus benar-benar terlihat sangat sedih semeton. Dan satu keluarganya Pak Agus ini benar-benar kayak masih bertanya-tanya, ini kenapa ya? Ada apa kok bisa-bisanya adik keempatnya Pak Agus ini ditemukan di perkebunan durian yang jaraknya itu lumayan jauh dong dari rumah mereka, dan dalam keadaan lebam seperti itu. Tapi karena di tahun itu sebetulnya mungkin warga sekitar tidaklah seperti sekarang apa-apa lapor polisi, apa-apa lapor polisi. Di zaman itu menurut Pak Agus tidak terlalu banyak warga yang mau lapor polisi, dan warga-warga kalaupun ada kejadian seperti ini pasti akan bertanya kepada orang pintar. Nah waktu itu Pak Agus juga tidak mengerti sebetulnya menurut Pak Agus orang tuanya dan juga kakek dan neneknya ini sempat bertanya kepada orang pintar mengenai kepergian dari adik ketut ini. Tapi karena mungkin Pak Agus masih kecil, dia tuh tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu ngeh gitu loh. Nah setelah kepergian adik ketut ini beberapa bulan pun sebetulnya tiba-tiba desa tetangga itu gempar. Konon katanya banyak banget ada anak kecil yang hilang. Kemudian badannya ini setelah ditemukan akan dalam keadaan lebam-lebam seperti itu. Ketika itu semeton Pak Agus dengan kedua adiknya ini ya kayak setiap hari itu diantar jemput ke sekolah oleh nenek mereka. Dan seolah-olah Agus dan juga kedua adiknya ini kayak dibatasi kalau ingin bermain keluar rumah semeton. Pokoknya menurut Pak Agus, keadaan desanya Pak Agus dengan desa-desa sekitar itu benar-benar terguncang semeton. Banyak banget ada penduduk desa yang bersaksi mereka tuh seperti melihat ada mobil yang kayak kacanya itu hitam semua, tidak ada deka mobilnya, dan sepertinya itu adalah mobil penculik yang mengincar anak-anak yang berkeliaran. Pokoknya gosip di kampung itu simpang siur semeton. Tapi menurut Pak Agus sendiri, dia tuh tidak pernah melihat, bertemu, dan kayak nepuk dengan matanya sendiri kalau memang ada oknum-oknum yang seperti itu semeton. Ketika itu semetonnya Pak Agus mendengar dari warga sekitar gosip yang benar-benar mengerikan. Katanya ada gini, ada gitu, ada gini, ada gitu. Pokoknya desa di sekitar desanya tempat Pak Agus ini tinggal benar-benar menyeramkan semeton. Bahkan di atas jam 6 sore tidak ada warga yang mau keluar rumah kecuali mereka itu memang ada masalah yang mendesak. Nah karena memang gosip-gosip ini semakin liar ya, nah di desanya Pak Agus ini tiba-tiba adalah tetua desa yang menyarankan bagaimana kalau laki-laki dewasa di desanya Pak Agus ini setiap malam harus ngeronda. Dan itu tuh jumlahnya sekitar 10 orang. 10 orang ini akan berjalan kaki membawa obor dan senter, sekaligus membawa senjata untuk berkeliling ke masing-masing banjar di desa tersebut semeton. Karena menurut Pak Agus di tahun itu kan memang penerangan jalan itu masih sangat minim, dan jalanan di desanya Pak Agus ini masih kayak tanah dan juga kayak batu geladagan gitu. Nah karena memang semua desa ini sepakat, akhirnya semeton setiap hari warga di desanya Pak Agus akan bergiliran untuk kayak ngeronda gitu loh setiap malam. Mereka itu akan menggunakan kamen sarung, menggunakan jaket, bawa celurit, pokoknya bawa apapun itu senjata yang ada di rumah gitu loh. Dan akan ada 4 orang yang membawa obor, di depan 2, di belakang 2. Setiap hari mereka akan berkeliling sambil tung 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 kayak mau pentungan, menandakan kalau memang sedang ada ronda keliling. Dan waktu itu orang-orang yang berkeliling ini memang diberikan kopi dan juga makanan dari tetua desa.